Ibu, selama ini dalam kepemimpinan Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari kasus-kasus yang ada, kita analisa dulu kasusnya itu. Kan biasanya di dalam suatu sekolah itu kan ada banyak kasus ya, entah itu kasus peserta didik maupun kasus guru atau karyawan. Nah, dari kasus-kasus tersebut kita analisa, kemudian kita spesifikasi kasus-kasus ini masuknya ke apa nih? Apakah ke dalam dilema etika atau ke bujukan moral atau kasus-kasus yang yang lain seperti itu. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus-kasus yang yang berdilema gitu ya, artinya kasus-kasus ini sama-sama baik dan sama-sama mengandung kebajikan, kita harus bisa memilah mana kasus yang lebih urgent gitu, yang lebih urgent, yang istilahnya tingkat kebaikannya atau tingkat kebajikannya lebih besar atau kemanfaatannya untuk orang banyak lebih besar. Nah, itu yang kita dahulukan. Ya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan atau keputusan yang Ibu berikan? Langkah-langkahnya, pertama kita identifikasi dulu kasusnya, kemudian yang kedua kita melihat dari kasus-kasus tersebut yang bisa diselesaikan dengan tidak merugikan orang lain, tetapi bisa menghasilkan manfaat yang banyak. Dan yang ketiga, kalau terasa kasus tersebut perlu melibatkan orang lain, dalam hal ini adalah tim di sekolah, maka kita perlu berdiskusi dengan tim di sekolah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etikanya? Yang dianggap efektif adalah dalam penyelesaian kasus tersebut kita berdiskusi dengan teman-teman atau tim yang saya rasa mampu ikut membantu menyelesaikan kasus tersebut. Karena kalau misalkan kita melibatkan tim, biasanya kan sudah ada ide atau masukan-masukan dari tim yang mudah-mudahan itu keputusannya adalah keputusan yang baik dan membawa manfaat untuk semuanya. Pertanyaan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya biasanya itu orang yang yang berkasus itu susah diajak untuk berkoordinasi atau susah diajak bekerja sama dan agak susah diberi masukan. Nah, itu yang menjadikan agak susah untuk menyelesaikan suatu kasus dilema etika. Untuk selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Seperti apa bentuk atau prosedur yang Ibu lakukan? Untuk penyelesaian kasus dilema etika, saya tidak memiliki jadwal atau tata cara tertentu, karena kita tergantung kasusnya. Kalau memang kasus itu urgent harus segera diselesaikan, maka kita harus segera selesaikan sebisa mungkin. Tapi kalau misalkan kasus tersebut bisa kita karena kan di dalam penyelesaian kasus kan ada yang bisa cepat diselesaikan, ada yang agak lama. Nah, untuk yang agak lama diselesaikan itu kita memiliki target waktu. Memang tidak terjangkau, tapi kita punya target waktu. Misalkan kasus ini harus selesai 1 hari, 2 hari, atau paling lama 1 minggu, seperti itu. Oke, baik Ibu, ini pertanyaan terakhir. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan
terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk orang yang membantu, biasanya saya melibatkan tim, dalam hal ini tim manajemen. Kan saya memiliki 3 wakil di sekolah yang kalau setiap ada kasus kita sering diskusikan, dan biasanya mereka memberikan masukan-masukan. Dari masukan-masukan tersebut kemudian kami rangkum untuk menyelesaikan permasalahan kasus dilema etika. Oke, baik Ibu. Pertanyaan berikutnya, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa saya ambil dalam pengambilan keputusan dari kasus dilema etika adalah sebagai seorang pemimpin, yang pertama untuk menyelesaikan kasus kita harus berdasar pada regulasi atau panduan yang ada. Kemudian yang kedua, kita juga harus bisa bijak dalam pengambilan keputusan. Diusahakan sebisa mungkin keputusan itu mengambil bisa bermanfaat untuk orang lain dan tidak merugikan. Jadi jangan sampai ada satu sisi yang dirugikan, satu sisi yang diuntungkan. Sebisa mungkin keputusan tersebut diambil yang bisa semuanya sama-sama diuntungkan atau sama-sama tidak menjadi masalah baru di kemudian harinya. Terima kasih. Saya selama ini sebagai kepala sekolah ya, mengidentifikasi setiap ada dilema di sekolah ini. Saya mengidentifikasinya berdasarkan kepada berapa berat sih kasus, berapa berat sih adanya dilema etika di sekolah ini. Karena berdasarkan faktor dari beberapa. Kemudian yang kedua, bisa dituntaskan, diselesaikan dalam waktu atau secepatnya atau butuh proses. Terima kasih. Dengan pertanyaannya sangat bagus ya. Selama ini dalam hal pengambilan keputusan, pertama saya melakukan menganalisis dengan teman-teman saya seperti Wakasek dan beberapa guru yang bisa saya ajak untuk berkomunikasi. Kemudian saya kumpulkan data. Kemudian dalam pengambilan keputusan, biasa saya melakukan tahap awal itu dengan cara orang yang bisa saya ajak bekerja sama, mungkin dia dulu berusaha untuk menyampaikan, apalagi sifatnya pribadi ya, bisa. Kemudian bila itu tidak terselesaikan, baru saya lakukan dengan cara saya panggil individunya, begitu. Oke, terima kasih. Prosedur yang biasa saya lakukan di sekolah ya. Pertama sekali, ini sudah menjadikan rutinitas pembiasaan ya, pembiasaan. Saya di sekolah ini melakukan program pembiasaan setiap pagi, itu briefing 10 menit sebelum guru-guru saya ini melakukan aktivitas. Nah, gunanya ini saya gunakan manfaatnya untuk ya tadi meminimalkan bila ada problem ya, karena di saat itu saya mainkan peran saya menyampaikan informasi, menyampaikan nasihat, sehingga selama ini sih dalam program-program etika moral ya tidak terlalu banyak banyak pekerjaan buat saya. Oke, gitu. Ini ya yang
yang saya anggap efektif pertama sekali itu saya mainkan peran saya yang pembiasaan 10 menit itu efektif, karena di situ selain kita menyampaikan nasihat, itu biasanya bila sudah ada gejolak problematika itu biasanya bisa teredam. Kemudian yang kedua yang saya rasakan selama ini efektif, saya tidak sendiri ya, saya selalu bekerja sama dengan beberapa orang guru untuk berkomunikasi bila ada persoalan seperti ini, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan. Yang ketiga baru bila yang kedua ini itu tahap-tahap yang sudah kita lakukan. Yang ketiga itu pengambilan keputusan dari saya. Setiap pemimpin dalam mengelola sekolah pasti punya tantangan, pasti. Cuman kadarnya ada yang cepat terselesaikan, ada yang memerlukan proses. Tantangan saya di sini boleh dikatakan tidak begitu berat ya. Kenapa tidak begitu berat? Karena selama ini yang peran saya lakukan, yang briefing setiap pagi itu ampuh. Jadi itu bisa meminimalkan ya permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Tapi memang ada satu dua yang tantangan seperti yang pertanyaan tadi sampaikan pada saya, itu bila tidak terselesaikan itu biasanya saya tentunya melakukan berkomunikasi, mungkin orang yang lebih dari atas dari saya, misalnya pengawas dengan saya, untuk bertanya bagaimana trik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah saya. Tapi insya Allah sampai saat ini sih tidak ada masalah, terselesaikan. Setiap pimpinan pasti punya ya katakanlah. Nah kalau yang saya lakukan selama ini, katakanlah bila ada persoalan ya, bila ada persoalan, mungkin nanti di saat briefing saya itu dipertajam. Kemudian berikutnya setiap hari Jumat, kalau saya itu kan Jumat evaluasi ya, Jumat evaluasi terhadap semua program, terhadap semua permasalahan yang ada di sekolah. Itu salah satu tata kelola saya. Kemudian prosedurnya, kalau prosedurnya itu tata kelola termasuk itu prosedurnya nanti sudah punya jadwal ya, jadwal harian, jadwal mingguan, kemudian penyelesaian masalah. Biasanya kalau masalah yang seperti itu memang mungkin pengumpulan data dulu, pengumpulan data, kemudian biasanya saya lakukan tidak menunggu, biasanya langsung action saya ya, tentunya saya akan melakukan memanggil yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan. Karena prinsip saya jangan pernah menunda bila ada satu persoalan, harus dituntaskan. Oke, apakah ada seseorang ini bisa teman atau guru di sekolah, kemudian mungkin pasangan hidup kita ya, tempat kita berkomunikasi, kemudian keyakinan saya punya keyakinan saya pasti mampu menyelesaikan persoalan yang ada di sekolah. Itu keyakinan saya pasti mampu, karena itu prinsipnya tadi, gak pernah mau dia menutup permasalahan, menunda permasalahan, sehingga di situ letaknya melihat seorang pemimpin kalau tidak menuntaskan permasalahan itu terlihat pemimpinnya tidak sanggup. Itu prinsip Ibu. Pembelajaran yang bisa saya petik ya dalam memimpin sebuah sekolah, ternyata kita itu harus perlu kolaborasi dengan
harus berkomunikasi dengan guru. Kita harus punya tim. Tim ini merupakan orang yang bisa benar-benar bisa kita percaya, ya, untuk menyelesaikan persoalan. Atau terus yang kedua, yaitu kita harus punya keyakinan, menyatakan diri kita sebagai pemimpin, saya harus bisa, saya pasti mampu melakukan. Itu keyakinan saya.